الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah kaum muslimin sekalian rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berbicara tentang akidah Islam sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan manhaj Salaf As-Salih, sesuai insyaallah dengan manhaj Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mana setiap pertemuan kita membahas hanya satu kalimat dari kitab ini, tetapi insyaallah manfaatnya dan faedahnya itu sangat banyak ya insyaallah taala. Pada pertemuan kita yang semoga Allah berkati kali ini, kita akan membahas tentang akidah pertama, yaitu poin besar pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang keimanan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa huwal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita akan berbicara masalah iman, Bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Dan al-iman perlu kita ketahui asal maknanya dalam bahasa Arab, dan kemudian apa itu iman dalam istilah syariat. Dalam bahasa Arab, iman itu adalah at-tasdiq al-jazim, yaitu percaya benar-benar, itu iman. Jadi kalau sekadar percaya, selentingan percaya gitu aja, itu belum sampai kepada taraf keimanan, mengimani belum. Tetapi kalau dia percaya benar-benar sampai merasa yakin akan benarnya berita yang dia dapatkan itu baru disebut iman dalam bahasa Arab. Adapun dalam ilmu syariat atau akidah, sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu adalah al-iqraru bil qalbi, ya. Afwan, sebelumnya iman itu adalah mengikrarkan di qalbu, wa talaffuz bil lisan, dan melafalkan di lisan, dan wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Iman komposisinya dalam Islam sesuai dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah di qalbunya dia meyakini, percaya di qalbunya itu percaya. Jadi hatinya itu ada mempercayai Allah Ta'ala, malaikatnya dan seterusnya. Kalau misalnya dengan lisan, melafalkan lisan, ya, syahadat itu termasuk iman, zikir itu termasuk iman. Kemudian mengamalkan dengan anggota tubuhnya, dengan tangan, jemari, kaki dan seterusnya. Itu semua masuk dalam keimanan. Sehingga masalah iman ataupun Islam itu mencakup segala yang ada di qalbu, yang dilafalkan dan yang digerakkan oleh anggota tubuh manapun. Ya. Bahkan senyum itu bukan lafal. Itu bisa termasuk keimanan.
Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dalam teologi mereka menetapkan bahwasanya amalan sekecil apapun, walaupun cuma mengetik kecil sebentar doang, walaupun mengatakan wallahu a'lam dengan tangan di media sosial misalnya wallahu a'lam, atau menjawab salam, maka itu termasuk iman. Jadi iman itu banyak sekali cabangnya. Dan dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, dalam riwayat lain wasituna syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, tapi tidak sekadar melafalkan, melainkan mengatakan la ilaha illallah dan mengikrarkannya di kalbu, dan juga mengamalkan konsekuensi dari keimanan terhadap la ilaha illallah dengan anggota tubuh lainnya. Nanti akan kita pelajari di masalah al-imanu billah, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu adalah iman, yaitu at-tasdiqu bil qalb, mempercayai di qalbu. Wa talaffudhu bil lisan, melafalkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan melakukan dengan anggota tubuh. Jadi ini Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, semoga Allah berkati ilmunya. Iman dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu maknanya adalah dia mempercayai agama atau cabangnya, usul asas atau cabangnya, mempercayai agama di hati, melafalkan di lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Ya. Ketika orang bersabar, seorang muslim bersabar atas musibah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, maka kesabaran itu asalnya dari hati, dan itu iman. Kemudian lidah ketika mau mencela takdir, na'udzubillah, atau mau mengeluh kepada manusia, dia tahan, lidahnya ditahan. Itu juga lidah beriman. Ya. Dan kemudian dia menghindarkan tangannya untuk berbuat iseng, nyolong misalnya, karena dia kurang duit. Itu juga iman, yaitu tangannya ditahan, itu adalah keimanan. Jadi keimanan itu besar sekali, Pak. Ya. Seseorang mau sholat berjamaah itu harus membutuhkan kekuatan iman juga, kecuali bagi yang riya. Ya. Tapi jadi iman itu sangat menyeluruh Bapak-bapak sekalian. Nah, kita akan mempelajari pertama, ini semua yang kita pelajari pada kali ini adalah rukun iman, ya. Rukun iman. Yang pertama al-imanu billah. Ketahuilah sebelumnya bahwasanya tidak mungkin kita mengimani sebagian tanpa sebagian lainnya. Anda beriman kepada Allah tapi Anda tidak beriman kepada malaikat Jibril. Maksudnya malaikat Jibril enggak ada itu. Enggak ada, itu cuma cerita. Kafir itu, enggak boleh. Enggak bisa. Karena udah jelas nasnya. Dalilnya ada di dalam hadis Nabi SAW, tidak hanya sekali. Kemudian Anda beriman kepada para rasul tapi tidak mau beriman kepada kitab-kitabnya. Maksudnya enggak ada kitab-kitabnya itu. Itu jelas kafir. Bahkan beriman kepada sebagian malaikat tanpa sebagian lain yang ada dalilnya, itu keluar dari Islam. Kalau misalnya dia sudah diberi ajaran, kalau misalnya dia baru masuk Islam, maka ini kita beri maaf, uzur, ya. Saya percaya dengan Nabi Muhammad Nabi yang benar, tapi saya tidak percaya dengan Nabi Hud. Gak boleh, ya, karena ada nasnya, dalilnya. Ya. Jadi tidak bisa secara parsial gitu aja, nggak bisa. Semua harus lengkap dan masing-masing saling berkesinambungan, nyambung semuanya. Ya. Pertama al-iman billah, Pak. Beriman kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Beriman kepada Allah Ta'ala dari segi apa? Dari segi rububiyah, dari segi uluhiyah, dari segi nama dan sifat-sifatnya. Yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kita, memberi kita rizki, mengatur kehidupan kita, dan memiliki semua dari semesta ini. Kemudian kita juga mengimani bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Itu secara uluhiyah. Kemudian mengimani nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya. Nah, keimanan terhadap Allah ini konsekuensinya panjang, besar, beragam cerita. Kita lihat.
seseorang ya diampuni oleh Allah, seorang pezina perempuan di Bani kalangan Bani Israel diampuni oleh Allah Ta'ala karena dia menolong seekor anjing yang kehausan dengan memberinya minum dari sumur. Di situ masih ada letak keimanannya, dan karena keimanannya itulah dan ketulusannya dalam mengamalkan iman ya, maka Allah Ta'ala ampuni ya. Kemudian juga dalam masalah akhlak, Bapak sekalian, akhlaknya muslim itu sangat berkaitan dengan imannya dia kepada Allah. Buktinya apa? Betapa banyaknya sabda-sabda Nabi yang mengkaitkan masalah akhlak dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Contoh ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Dan ini nasihat untuk anak pribadi juga dan juga untuk kaum muslimin sekalian di sini. Rekan-rekan kerja sekalian yang mungkin pada jam istirahat ya banyak bincang-bincang, kadang menghibah orang ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, karena apa? Karena dia tahu Allah Ta'ala Maha mendengar ucapan dia. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir karena dia tahu bahwa setiap ucapan dia itu akan ditimbang nanti di akhirat, diminta pertanggungjawaban. Maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau misalnya nggak ada perkataan yang bisa baik diomongin, udah diam, nggak usah ngomong, dah selamat itu insyaallah. Ternyata urusan ngomong saja itu kaitannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah, itulah Islam ya. Dan rupa-rupanya nih akan kita buktikan dengan dalil insyaallah bahwasanya sebab ngomong banyak bisa mati hatinya ya, apalagi banyak bercanda. Makanya kasratul dhahak tumitul qalb. Banyak ketawa itu matiin hati. Dan tidak mungkin seseorang banyak ketawa kecuali pasti dia banyak ngomong ya, karena rata-rata kita itu yang sering ketawa karena banyak ngobrol sama orang. Gak mungkin kita dengerin terus orang terus kita ketawa terus ngakak sendiri, kita nggak ikutan kontribusi dalam hal itu, enggak, ya kan? Nah, juga banyak berbicara yang tidak bermanfaat atau pembicaraan yang tidak ada manfaatnya itu dalam Islam dikenal dengan diantara makna laghu. Laghu itu sesuatu yang melalaikan. Ya. Jadi ada istilah namanya laghu. Kalau bahasa kita lagu ya. Tapi lagu itu kan nada ya kalau di kita. Tapi laghu dalam istilah Arab itu maknanya apa yang membuatmu lalai. Kalau dalam istilah syar'i, apa yang membuatmu lalai tentang Allah dan hari akhir. Lalai. Nah, ternyata karakter suka banyak omong dan mengkonsumsi omongan-omongan yang tidak bermanfaat itu merupakan cerminan keimanan yang rendah. Ya, banyak ngikutin hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman lagi ngobrol nggak jelas gitu kan, apalagi ngobrolin soal aib-aib pemerintah atau ngobrolin soal aib-aib orang. Nah, diobrolin, kita ikutan nih, pengen tahu, kepo gitu kan. Tapi ini termasuk lemahnya iman. Kenapa? Akan kita buktikan dari firman Allah Azza wa Jalla, kalau antum buka di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapakah mereka ya Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu yang paling pertama Allah utamakan sifatnya adalah mereka yang salatnya, dalam salatnya itu khusyuk. Ya. Ciri khas orang beriman salatnya khusyuk. Bagaimana dengan kita? Coba tanya. Wah, saya susah khusyuknya gitu. Khusyuk itu gimana sih? Khusyuk itu kalbunya tunduk dan benar-benar memaknai salatnya dan merasakan seolah-olah melihat Allah, tapi memang kita tidak bisa melihat Allah, maka tahu benar-benar Allah Ta'ala sedang menyaksikan kita dan menghitung amalan kita.
Apakah hadir perasaan itu? Wah, susah banget ya. Kenapa kok bisa susah? Kuncinya di ayat ketiga. Apa ayat ketiga, Pak? Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berpaling dari yang laghu, berpaling dari kelalaian. Syuf. Berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Berarti di sini ini kan korelasi nih antara ayat kedua ketiga, pasti Allah Ta'ala mempunyai hikmah menggantungkan kedua dan ketiga ini. Hikmahnya adalah bahwasanya di antara sebab terbesar kita tidak bisa khusyuk solatnya adalah kita terbiasa mengkonsumsi kelalaian. Dan mengkonsumsi kelalaian walaupun sekadar bicara tidak manfaat, ya, ataupun ngobrol sama teman-teman kantor misalnya tidak manfaat, itu sebab kerasnya hati kita. Ketahui itu, Pak. Beneran. Ana enggak bohong. Ya. Jangan khusyuk, Pak. Tolong dibangunin, Mas. Tolong dibangunin, Mas. Tolong jangan terlalu khusyuk di kajian, Bapak. Tolong. Ya. Nah, kekhusyuan salat kita dan kekhusyuan ngaji kita juga ya, itu tergantung pada seberapa lembut qalbu kita. Seperti itu, benar. Coba perhatikan ketika kita dapat musibah, salat kita tiba-tiba jadi khusyuk. Kenapa? Hati itu ketika menjadi lembut. Ada enggak orang lagi kena musibah, terus ada orang lagi ngobrol bercanda-bercanda, dia ikutan bercanda gitu? Enggak. Ya, lagi pada ngobrol aja. Wah, saling ngeceng-ngecengin, tuh lihat tuh tompelnya tuh lihat tuh. Terus kita ikutan, padahal lagi kena musibah, istri meninggal misalnya. Kita ikutan ngejek orang gitu. Enggak ada. Yang ada sedih. Langsung dekat sama Allah. Di situ tuh hati yang langsung lumer tuh. Ya. Makanya nih hati-hati, ikhwat sekalian, bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Ini masalah keimanan juga nih. Naik turunnya iman itu kok bisa kita lihat di seberapa khusyuknya salat kita. Itu aja baru pintar dulu. Itu aja tuh, Pak. Ya. Kalau misalnya kita pedagang ya, kemudian kita terfikir tentang harga barang terus naik turun gitu. Nah, itu imannya di situ tuh. Ya, terganggu imannya. Nah, sekarang kita tahu di antara yang menyelamatkan atau membuat kita mendapatkan rumah ya di surga, di antaranya apa kita pernah? Seseorang antum meninggalkan yang namanya mira walau kunta muhiqqan. Antum tinggalkan debat kusir walaupun antum dalam pihak yang benar. Pernah itu anak sampein di sini kalau enggak salah, Baru ingat lagi insyaallah ya. Ya diingetin enggak apa-apa. Namanya manusia ya. Nah, ini meninggalkan debat kusir walaupun antum dalam posisi apa? Dalam antum tahu antum benar, tapi antum meninggalkan debat kusir. Bukan diskusi, debat kusir. Apa debat kusir? Debat yang masing-masing itu pengennya menang doang, bukan pengen menegakkan kebenaran. Maka udah tinggalkan yang seperti ini. Kenapa? Ini termasuk laghu. So, bayangkan, ini termasuk apa? Laghu, hal yang sia-sia. Kenapa? Yang namanya kok debat udah saling pengen, yang penting saya harus unggul atas kamu dan sebaliknya, itu tidak akan membuat lawan kita menerima kebenaran. Gak bakal. Karena dari awal intensinya udah salah. Maka jadilah ini sesuatu yang membuat kelalaian. Dan sesuatu yang membuat kelalaian ini kalau diturutin akan membuat hati kita keras. Makanya tidak sedikit orang-orang yang berdebat di media sosial, mereka terbawa suasana debat itu sampai sholat-sholatnya. Benar gak? Benar. Debat padahal yang debatin agama, masalah agama. Ya, orang-orang ngedebatin masalah harga ya. Perseroan terbuka, apa PT terbuka, ini sahamnya kayak gini-gini. Ini debatin masalah agama, kemudian sampai baper, kemudian sampai sholatnya juga. Mempersiapkan amunisi apa yang akan saya jawab, membantah orang itu. Ini menunjukkan perdebatan dia pasti tidak berkah. Dan perdebatan itu ya ini disebut debat kusir, yang disebut dalam istilah Islam al-mira. Apa itu al-mira? Ya, debat kusir. Jadi miro itu berkusir, yaitu asli yang satunya tuh pengen supaya terlihat lebih hebat daripada lawannya. Saling-saling kayak gitu. Nah, ini ketahuan nih. Debat kusir, banyak bercanda, banyak ketawa, apalagi sampai ngatain orang, ya.
dan lidahnya melampaui batas syariat, maka ini akan membuat hati kita keras. Ya. Hati kita keras. Nah, maka tadi kita kembali kepada sabda Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Sebagian dari kita mungkin kalau misalnya di Twitter misalnya, atau di Facebook, atau di media sosial lain, atau di grup WhatsApp, kita suka ngobrol hal-hal yang sebenarnya kita bukan kapasitasnya, ya. Dan kita nggak tahu hal tentang itu. Komentar semua status orang. Teman ada omongan kayak gini, kita komentarin. Sambil komentar sambil ngakak lagi, hahaha gitu, seterusnya. Ya. Kebiasaan kayak gitu tuh, ya kan? Mungkin bagi kita ini hal yang lumrah. Iya lumrah, kalau sekali saja. Tapi kalau memang itu menjadi hal sehari-hari, maka ini yang salah satu penyebab qalbu kita menjadi keras dan salat kita menjadi kurang khusyuk, Pak. Ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong baik atau diam. Kalau enggak punya omongan baik, diam. Ya. Baik. Itu diantara masalah iman billah. Kemudian kita lanjutkan wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apakah itu malaikat, Pak? Jama' dari malak. Malaikah jama' dari malak. Dan malak asalnya dari ma'lak. Dari kata alukah. Alukah artinya adalah risalah. Jadi risalah itu apa? Pengutusan, pengiriman, ya, itu risalah artinya. Surat pengiriman itu. Jadi malaikat asal maknanya adalah yang diutus, mirip dengan rasul. Iya. Karena malaikat memang rasul juga. Ya. Cuma tugasnya beda dengan tugasnya nabi dan para rasul dari kalangan manusia. Ya. Buktinya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah. Jibril adalah Rasulullah juga ketika itu. Dan Muhammad adalah Rasulullah. Cuma Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada kita. Ya. Adapun Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya di zaman itu. Nah, mereka semua adalah rasulnya Allah, utusannya Allah. Jadi malaikah yaitu utusan. Contoh juga di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya seorang dari kalian, setiap dari kita nih, dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di perut ibunya 40 hari sebagai setetes mani sperma. Itu 40 hari pertama tuh. Thumma takunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi 'alaqah. Apa itu 'alaqah? 'Alaqah itu adalah segumpal darah. 40 hari lagi. Dah 80 hari nih. Setelah itu apa? Thumma takun mudghatan mithla dzalik. Kemudian segumpal darah itu menjadi mudghah, segumpal daging dalam kurun waktu 40 hari juga. Ya. Nah, sampai berapa? 120. Kemudian apa? Fa'arsalallahu malakan. Fa'arsalallahu lahu malakan. Kemudian Allah Ta'ala mengutus untuk janin ini malakan, seorang malaikat. Berarti ini malaikat utusan buat kita semua ketika kita masih di janin, di rahim ibu kita. Ya. Fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meniupkan kepada janin ini ruh sehingga menjadi punya nyawa hidup mulai saat itu. Jadi 120 kan? Setelah itu barulah itu 4 bulan ya. Setelah itu baru anak itu disebut punya nyawa dan baru disebut manusia pas secara utuh, bernyawa. Sehingga kalau misalnya keguguran setelah 4 bulan, maka dilakukan sholat jenazah. Keguguran setelah 4 bulan ya. Kalau kegugurannya sebelum 4 bulan gak ada sholat jenazah. Kenapa? Karena belum ada ruhnya. Belum ada ruhnya, baru pertumbuhan dari mani ke darah ke daging. Kemudian nanti tulang ya. Taib. Jadi malaikah itu adalah
utusan Allah juga. Cuma tugasnya beda dengan tugas para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Jadi malaikat-malaikat itu tidak Allah utus untuk mewahyukan kepada kita. Enggak, jadi rasul kita nanti. Enggak. Ya kan? Enggak begitu. Nah, dan mereka malaikat terbuat dari apa? Dari nur, cahaya. Ya. Adapun jin terbuat dari nar, api. Mereka para malaikat Allah Ta'ala sifati. Mereka ini para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat ini tidak ada satupun malaikat yang melanggar perintah Allah dan pasti melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sebagian dari kalangan Syiah Pak mengatakan ya bahwasanya malaikat Jibril salah kirim alamat wahyu. Pernah dengar nggak? Harusnya bukan ke Muhammad, ke siapa? Ke Sayyidina Ali gitu. Syuk nih, ya. Kekufuran mereka seperti ini tuh. Tahu dari mana mereka? Berarti ini sama dengan menuduh malaikat Jibril apa? Salah. Padahal jelas mana Muhammad, mana Ali kan jelas. Dan ini sama dengan menabrak ayat Allah bahwa malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua yang dilakukan malaikat itu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Cabut arwah ini dalam detik sekian, plek. Saat itu juga, detik itu juga persis. Antum tahu malaikat yang meniup sangkakala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Israfil? Meniup sangkakala. Ini malaikat peniup sejak beliau alaihi salam diciptakan itu sampai sekarang belum berkedip. Kenapa? Karena menunggu perintah Allah untuk meniup sangkakala itu. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana bentuknya? Hanya Allah yang tahu, enggak boleh kita gambarkan, enggak boleh, haram. Ya. Di manakah malaikat itu? Ana juga enggak tahu. Kalau enggak tahu ya udah, dan itu enggak wajib untuk diketahui. Kita yang wajib untuk kita ketahui adalah pasti terjadi qiyamus saah nanti. Ditiupkan sangkakala pertama, hancur semua semesta alam. Ditiupkan sangkakala kedua, bangkitlah semua makhluk hamba-hamba Allah ini. Ya. Sampai detik ini Pak, kita imani belum ngedip Pak, ngedip sekali aja belum. Menunggu perintah Allah, itu saking loyalnya mereka kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Dalam hadis yang masyhur, malaikat mereka mengelilingi orang-orang yang mencari ilmu syar'i dengan manhaj yang sahih. Terutama di masjid. Nah, ini bukan masjid, tapi kita mohon pada Allah karena yang kita ajarkan insyaallah sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada para rasulnya insyaallah. Baik. Malaikat, siapa yang menyuruh malaikat-malaikat itu untuk ngiterin para tulabul ilm mencari ilmu? Allah yang menyuruh. Dan malaikat-malaikat itu diriwayatkan dia dari gang ke gang mencari siapa aja yang berzikir, mencari siapa aja yang mencari ilmu, berkumpul bersama. Terutama jika yang diajarkan adalah kitabullah, Al-Quran. Masya Allah. Dan kadang-kadang antum di majelis ini kok anda ngerasain kok enak. Maksudnya enak ini bukan karena ustadznya suka ngelawak. Enggak, ini enggak bagus. Tapi karena ustadznya ini Masya Allah ajarannya bagus dan kerasa gitu. Sesuai dengan kalamullah, dengan hadis nabawi. Terasa enak. Kemudian pergi ke majelis taklim lain di masjid, tapi kok rasanya anda juga sebel sama tuh ustaz. Enggak tahu kenapa anda enggak serak sama ini. Ditanya dalilnya apa ustaz? Kamu jangan bertanya, jangan berani-beraninya kamu nanya sama saya tentang dalil. Syuf. Kalau kayak gini ustadznya, ya apalagi umatnya. Ya. Nah, jadi beda. Malaikat itu mereka benar-benar akan memenuhi majelis zikir dan menaungi hamba-hamba Allah dengan sayap-sayap mereka, dan itu semua atas izin Allah Ta'ala. Itulah bentuk keberkahan di dunianya, belum di akhirat nanti Allah ganjari dengan pahala. Ya, itu perintah dari Allah semua. Dan malaikat ada yang urusan hujan, ada yang urusan tumbuhan, banyak sekali. Mereka semua adalah hamba Allah Ta'ala, tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanad'u zabaniyah. Pernah dengar ayat itu?
Maka kami akan memanggil Zabaniyah. Siapakah Zabaniyah? Zabaniyah itu adalah malaikat-malaikat penghuni atau malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Ya. Kalau udah Allah suruh malaikat Zabaniyah seret ini orang, ya udahlah. Gak bakal malaikat itu, ya Allah dia bagus ya Allah, masa saya seret ke neraka, gak bakal ngomong gitu. Gak ada lobby-lobbyan. Allah suruh perintah, hey Zabaniyah, seret orang ini karena munafik misalnya, atau hancurkan orang ini. Gak bakal malaikat itu melobi. Ya. Kemudian di kubur kita ada juga malaikat. Itu semua malaikat lain loh Pak. Jangan kira satu doang malaikat itu sama dia juga. Enggak gitu. Masing-masing ada tugasnya dan kita nggak tahu jumlah semuanya. Malaikat yang dikubur, ya, jangan dikubur dulu, sebelum dikubur, ya. Malaikat ketika seseorang mau meninggal, dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad, hadis yang sahih. Ketika antum mau meninggal nanti, Allah Ta'ala akan mengutus dua malaikat. Mengutus dua malaikat terlebih dahulu dan duduk di dekat antum. Apakah ini malaikat maut? Bukan. Ini bukan malaikat maut. Ini malaikat yang bakal membawa ruh antum nanti. Ruh ana juga ya, kita nggak tahu gitu kan. Ana juga nggak tahu kayak gimana. Cuma ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian datanglah malaikatul maut. Nah ini baru malaikatul maut yang datang. Beda lagi. Datang ngapain? Mencabut ruh. Kalau ruhnya orang kafir atau munafik atau maksiatnya bejibun, maka itu yang disebut wan nazi'at gharqa. Wan nazi'ati gharqa, yaitu malaikat-malaikat yang mencabut, nazi'at mencabut dengan gharq, keras. Enak. Kan gharq itu apa artinya? Gharq itu sebenarnya artinya tenggelam. Kenapa disebut gharq? Tenggelam, karena orang yang tenggelam itu seperti gharq, ya. Dan kita punya istilah menggorok, karena orang kalau digorok, nah gitu. Maka itu sehingga kalau udah mau dicabut itu sulit ngomong, ditakin Pak la ilaha illallah, Pak la ilaha illallah. Nah, naudzubillah, semoga Allah memberikan kita rezeki husnul khotimah semuanya. Itu dicabut malaikat dengan cabut yang lebih sakit daripada antum dipotek kulit antum di ini, lebih sakit, naudzubillah. Ya, tapi itu tergantung amal. Kenapa bisa kayak gitu, Pak? Amalan buruk itu dia jauh dari Allah, jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya begitu kan, naudzubillah. Belum selesai baru dicabut, selesai, karena itu sakit sekali. Dicabut, direbut sama dua malaikat ini. Ini bagi yang naudzubillah jelek ya orangnya. Diambil sama dua malaikat ini, mau ditujukan ke langit ketujuh tapi nggak bisa. Di langit pertama terhalang, nggak dibukakan pintu buat dia. Ya, itu baru malaikat ya 3 tuh, sekitar 3 lah ya. Wallahu a'lam, kalau Allah Ta'ala tambahkan. Kemudian nanti dikubur ada lagi malaikat. Ya, dikubur ada lagi malaikat. Nah, kali ini malaikat yang kemudian ketika kita membuka mata sudah ditanya apa? Man rabbuk, ini beda lagi. Ya, dan ini besar, mengerikan. Kalau orang yang fasik, fajir, munafik, kafir, man rabbuk? La adri, aku tidak tahu. Gitu. Panas, dihancurkan. Digampar segampar-gamparnya dengan alat yang Allah berikan untuk malaikat itu sampai terdengar itu binatang itu benar mendengar semua. Na'udzubillah. Ya. Adapun yang kemudian dia beramal soleh itu enak nanti, endingnya enak lah insyaallah. Ya kita memohon kepada Allah itu semua kebaikan yang Allah berikan. Tadi itu adalah malaikat dan juga belum lagi malaikat yang mencatat amal kita, Pak. Ya. Kita lanjutkan, setelah beriman kepada malaikat ada juga wal kutub, dan beriman kepada kitab-kitab. Jamak dari kitab, kutub jamak dari kitab. Yang dimaksud kitab-kitab ini adalah kitab-kitab samawi, ya, bukan kitab Sahih Bukhari atau kitab apa, bukan. Itu mah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah di sini yaitu kalam Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala turunkan dengan caranya, ya, dari langit kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Apakah semua rasul mendapatkan kitab? Tidak. Ya. Yang mendapatkan kitab sebagian. Ya. Dan yang diwartakan oleh Allah Ta'ala untuk kita yang mendapatkan kitab hanya beberapa dari rasul. Di antara Nabi Ibrahim, ya,
Juga Nabi Musa jelas. Kemudian Zabur Nabi siapa, Pak? Hah? Daud. Ya, kemudian siapa lagi? Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam jami'an. Injil udah tadi ya, Musa udah, Isa udah. Baik. 5 itu yang ketahuan di kita. Karena ada dalilnya, misalnya surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Surat Al-A'la itu berarti kan kata Allah Ta'ala, inna hadza lafis suhufil ula. Hal-hal yang disebutkan dalam surat Al-A'la itu berada di, udah tercatat kemiripannya dan teologinya di suhuf pertama. Suhuf itu jemaah dari suhifah. Suhifah itu lembaran-lembaran, itu kitab-kitab. Kalau dulu kan nggak kayak gini, ya mereka pakai lembaran-lembaran, lauhah dari kulit biasanya. Suhufnya siapa? Suhufnya Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim telah diturunkan atasnya kitabullah. Tetapi kemudian apakah harus kita cari? Nggak usah, ya? Dan Nabi Musa punya Taurat, kita cari? Nggak usah. Taurat yang ada sekarang, ya Torah, jelas banyak penimpangan. Dan kita nggak tahu apa aja yang udah diubah-ubah. Sebagian isinya memang benar dan sebagian telah diubah-ubah. Ya. Kemudian juga Zabur, ya nggak ketahuan. Nabi Isa, Injil, nggak usah kita. Bahkan tidak boleh bagi kita membuka kitab-kitab itu sekarang. Nggak boleh. Kita yang awam tidak boleh. Ya, orang kitab-kitab sembarangan, kitabnya ahlul bid'ah aja kita nggak boleh buka kok. Apalagi kitab yang sudah diracuni dan diubah-ubah, diubah-ubah sesuai kepentingan orang-orang yang jahat itu. Ya. Kecuali kalau antum ulama dan antum punya konsentrasi di bidang itu untuk membantah mereka, baru boleh. Inilah mengapa Pak saya sarankan kepada diri saya juga awam dan juga kaum muslimin di sini semua. Ya, jangan sembarangan beli buku. Ya. Misalnya kita melihat tuh di mall ada toko buku, ini banyak kitabnya bagus nih, apa covernya cakep ya. Punyanya ini gitu kan. Jangan sembarangan. Tanya kepada ustadz yang antum percaya. Ya, menurut antum ustadz antum ini menurut antum ya. Ya, setelah meminta kepada Allah hidayah, ustadz ini bertakwa gitulah. Ustadz ini bukunya recommended gak kira-kira? Karena orang awam itu nggak bisa menilai seringkali. Dan jangan, kalau memang merasa awam, jangan sok-sok saya bisa menilai sendiri. Nggak perlu saya rekomendasi dari ustaz-ustaz. Mereka orang, kita juga orang, kita punya pendapat, mereka punya nauzubillah kayak gini. Ya, jangan kayak gitu. Jadi nanti ketika buka buku ada syubhat di situ, yaitu hal yang samar-samar, yang menurut kita ini kebaikan, padahal isinya kebatilan. Dan betapa banyak tuh susupan-susupan dalam toko-toko kitab yang liberal, semua masuk tuh, ya. Dari yang sampah, kotoran dan isinya adalah muka iblis itu pun ada tuh. Ya, komik dan seterusnya. Ya. Sekarang bukannya kita dikonsentrasikan untuk ilmu agama, malah novel misalnya atau gimana? Gak bener ini, gak bener. Gak ada ulama dari zaman dulu Pak. Ada gak sahabat yang ngarang novel? Lucu kita bahas. Sahabat ngarang novel pasti rendah itu wibawanya tuh. Novel itu kan cerita bohong, maksudnya satu buku. Daripada ngarang novel, kenapa nggak sekalian ngarang mensyarah tafsir juz amma misalnya? Wallahi itu lebih berfaedah. Gak benar kalau misalnya, wah ana beli novel ini, kenapa? Banyak faedahnya insyaallah. Ada yang jauh lebih baik dari itu. Kitab-kitab ulama ribuan masih banyak sekali. Maka ya ikhwan sekalian, bapak-bapak sekalian, ya, urusan kitab ini, ya. Pertama kitabullah, kemudian kitab yang berisikan sunnah-sunnah Nabi, dan kitab-kitab para ulama dan asatidzah yang mereka berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman salaf as-saleh. Ya. Tapi ini kita mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada beberapa rasul, walaupun kita tidak pernah membuka kitab selain Al-Qur'an karena memang tidak diwajibkan, bahkan bisa jadi haram membuka kitab Taurat atau Injil bagi orang awam karena tidak ada kepentingan. Ya. Sebagian dari kita itu kadang-kadang ngesok, ya, ngeminter gitu bahasanya. Belagak pinter gitu loh. Ya, enggak apa-apalah saya mau Ustaz fulan, katanya Ustaz fulan itu sesat tapi mana? Enggak apa-apa ah. Insyaallah saya bisa memfilter. Kayak udah bisa aja gitu.
Betapa banyaknya orang yang berilmu, ya, dia pun terjerumus dalam kesesatan. Gara-gara apa? Gara-gara salah dalam menimbang dan menilai atau memfilter. Lah gimana kita, Pak? Ya kan? Gimana kita? Lebih-lebih lagi. Tapi sebelumnya kita minta dulu sama Allah hidayah dan taufik. Siapa guru yang benar? Siapa kitab, mana kitab yang bagus, ya? Ya harus kayak gitu, harus benar-benar minta sama Allah. Kemudian ada juga beriman kepada siapa? Oh tadi Nabi ya, udah Nabi itu diantaranya ada ulul azm. Tahu ulul azmi? Mereka yang azamnya kuat dan juhudnya, tenaganya besar dalam berdakwah. Yaitu diawali Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim. Ini secara urutan historis. Urutan historis Nabi Nuh duluan, ya. Kemudian Nabi Ibrahim, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mereka adalah ulul azmi. Itu secara urutan historis. Adapun kalau urutan bukan historis tapi urutan martabat, ya. Dari 5 ini Allah pilih 2. Yaitu sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan dari 2 ini Allah pilih siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad itu yang terbanyak, yang paling simple waktunya, paling simple ibadahnya, tapi paling besar pahalanya. Di zaman Bani Israil dulu sholat 50 kali. Kita 5 kali. Tapi pahala kita ibarat sholat 50 kali dalam sehari. Beneran kayak gitu. Itu yang dilobi oleh Nabi Musa alaihissalam. Umatku aja nggak nyampe 50, itu nggak kuat. Ya udah dikasih 5 aja. Buat kita alhamdulillah. Jadi kita tuh amalan sedikit tapi pahalanya besar. Makanya orang Yahudi dan Nasrani itu iri. Kok umatnya Muhammad itu nggak seperti umat kita dulu. Pahalanya umat Muhammad itu diperbesar benar-benar. Tapi itu ya sebagai rahmat Allah. Allah Ta'ala bilang itu adalah kehendakku, memberikan fadl kepada yang aku kehendaki. Tetapi juga perlu kita perhatikan Bapak sekalian, umatnya Nabi Muhammad itu berada di zaman akhir, yang mana akhir zaman itu nyasar banyak fitnah atas mereka. Jadi tidak mudah juga kita sebagai umat Muhammad, gitu kan? Kalau kita perhatikan nih, ada nggak agama yang dicaci sebegitunya selain agama Islam? Nggak ada. Semua musuh Islam itu semua ngumpul. Ini Islam tuh di tengah, kecil, minoritas. Semua ngumpul tuh, ngepres gitu, pengen ngancurin. Tapi bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bakal bisa hancur. Nggak bakal bisa habis kita. Karena Islam akan terus berjaya sampai hari akhir, sampai nanti kiamat dimatikan semuanya. Ya. Seandainya ada agama selain Islam yang diperlakukan seperti agama Islam sekarang, pasti udah habis itu agama. Tapi agama Islam nggak bakal habis. Karena kenapa kok nggak bakal habis? Allah pelihara orang kaum muslimin ini, umat Muhammad. Kenapa Allah pelihara? Karena Allah telah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada mereka, sehingga umat Muslim Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad ini, mereka masih akan ada terus yang berpegang teguh kepada manhajnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Dai-dainya wafat, ada estafet perguliran tugas dai bakal Allah Ta'ala kirim. Jadi gak bakal putus asa kita. Jangan kayak sebagian orang, harus sekarang, kita harus bangkit sekarang, kita harus ini sekarang, ayo. Orang awamnya dikomporin tuh, dianya sendiri gak mau kerja, ya. Tapi dakwahnya Nabi SAW adalah tauhid dulu. Benahin tauhid dulu benar-benar, ibadahnya sesuaikan dengan sunnah Nabi SAW. Itulah asasnya, prinsipnya. La ilaha illallah, tauhidnya benerin, Muhammad Rasulullah, sunnahnya hidupkan. Kalau misalnya itu 2 udah bisa, semua bakal indah insyaallah. Tapi ini kenapa kok sampai sekarang masih belum nih? Karena belum ditunaikan dua-duanya secara sempurna. Terus sampai kapan kita kayak gini? Sampai Cina ngejajah kita sampai gini? Gak usah ngomong gitu dulu, lakuin dulu. Jangan tergesa-gesa
Kita tugasnya sekarang dakwah, amalkan, insya Allah nanti janji Allah akan datang. Walaupun kita mati duluan belum berjaya, bukan urusan kita. Urusan kita lakukan, amalkan. Adapun nanti kemenangan Allah yang tentukan kapan. Gitu ya. Ya udah ada bel jadi kayak udah ada iklan sarung. Oke, kita cukup sampai sini insya Allah ya. Afwan nggak ada tanya jawab ya karena waktunya sempit. Nggak ada tanya jawab kan? Nggak ada. Hah? Mau tanya? Nggak, yang mungkin ada acara dipersilakan, nggak apa-apa. Silakan. Minggu depan aja. Hah? Tapi nggak ada pertanyaan? Ya udah, kalau nggak ada ya udah. Jangan dipaksa, Mas. Jadi kesian nanti kantornya nanti, oke? Insyaallah kita cukup sampai sini. Insyaallah kita mudah-mudahan kapan lagi kita ada kajian? Minggu depan. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu depan. Belum kelar ini iman kepada Rasul, kemudian belum lagi iman kepada hari akhir, belum, takdir belum. Nanti kita bahas pada pekan depan insyaallah taala. Terima kasih atas kehadiran antum dan perhatian antum. Semoga Allah berkati ilmunya yang tadi kita tuturkan dan semoga menjadi amalan besar untuk kita semua. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman kajian semua ada di YouTube channel Anda insyaallah ya. Rekaman kajian.